Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelumnya ibu akan mengecek harian terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai ke materi nih, mungkin kalian semua bisa berdiri terlebih dahulu karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan Indonesia. Ayo berdiri terlebih dahulu. Oke, udah ya. Mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, semuanya boleh dipersilakan untuk duduk. Sebelumnya nih, ibu mau nanya nih sama kalian. Tadi siapa yang pagi ini sarapan sebelum berangkat sekolah? Ayo. Siapa yang sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu? Wih, sarapan semua ya. Oke. Lalu apa saja yang harus dilakukan sebelum menyantap sarapan? Hayo, sebelum kita sarapan, sebelumnya kita harus apa dulu? Hayo. Nah, betul. Sebelum kita sarapan atau sebelum kita makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar kuman-kuman di tangan kita hilang atau bakteri-bakteri tangan kita hilang. Oke, kalian semua hari ini udah tahu belum? Hari ini kita mau belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Yang kita pelajari hari ini yaitu ada aturan keselamatan di rumah, ada persatuan dalam keberagaman, dan penggunaan tanda tanya dan tanda titik. Ibu mau nanya nih sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu aturan keselamatan? Ayo, siapa yang tahu? Belum tahu ya? Oke, ibu jelasin dulu ya. Nah, aturan keselamatan adalah aturan yang dibuat agar pengguna atau pemakai menaati standar keselamatan. Nah, untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan, dan segala bentuk kerugian, baik terhadap manusia maupun yang berhubungan dengan peralatan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, aturan keselamatan itu adalah aturan yang dibuat agar pengguna atau pemakai menaati standar keselamatan. Betul. Di sini ada yang tahu tidak? Apa contoh aturan keselamatan di rumah? Ayo, ada yang tahu tidak? Contoh dari aturan keselamatan di rumah. Kamu tahu? Coba bagaimana? Matikan kompor ketika meninggalkan rumah. Iya benar, betul sekali. Jadi kalau misalkan kita mau keluar rumah, harus memastikan kompor mati terlebih dahulu. Ada yang tahu lagi tidak? Apa contoh aturan keselamatan di rumah? Ayo angkat tangan. Ya, kamu mau menjawab? Jadinya bagaimana? Kunci rumah dan jendela sebelum bepergian. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab. Hore. Nah, ibu akan lanjutkan ya. Nah, jadi contoh aturan keselamatan itu di rumah itu seperti teman-teman kalian yang sudah menjawab tadi. Nah, contohnya itu ada kunci rumah dan jendela sebelum bepergian. Nah, ada juga memegang alat tajam seperti pisau dan gunting. Itu dengan harus berhati-hati ya memegangnya agar tidak terluka. Nah, contoh selanjutnya yaitu pastikan kompor kondisi mati jika tidak digunakan. Tadi seperti Benny ya, menyebutkan bahwa untuk keluar rumah harus memastikan kompor mati terlebih dahulu.
Selanjutnya yaitu tidak menggunakan benda tajam atau sumber api sebagai mainan. Siapa nih yang di rumah suka main api? Nah, itu harus hati-hati ya. Tidak boleh main api sembarangan. Apalagi jika kalian tidak diawasi oleh orang tua. Jadi kalian harus diawasi orang tua ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu contohnya ada tidak berbicara saat sedang mengunyah makanan. Nanti kalau kalian mengunyah makanan saat berbicara, kalian akan tersedak ya, tidak boleh ya. Nah, selanjutnya contohnya ada sebelum tidur pastikan jendela, pagar, pintu sudah terkunci rapat. Jadi seperti itu ya, anak-anak semua. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Nah, amatilah gambar di samping ini dengan teliti. Nah, ini gambar yang pertama ini. Udin sedang apa, hayo? Nah, Udin sedang membantu ibu memasak. Tapi, Udin menaati aturan keselamatan di rumah. Udin tidak memakai benda tajam, sehingga si Udin mengupas jagungnya menggunakan tangan. Nah, yang kedua ini, ayo aturan keselamatan apa? Nah, yang kedua ini, si Udin sebelum keluar rumah, Udin ini harus memastikan untuk mengunci pintunya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yaitu ada beberapa benda di dalam rumah yang harus berhati-hati dalam memakainya, dan ada yang tidak harus berhati-hati juga. Nah, ayo siapa yang ingin menjawab gambar-gambar ini? Nanti Ibu kasih hadiah loh kalau ada yang ingin menjawab. Ayo, siapa yang ingin menjawabnya? Gelas itu dalam memakainya apakah harus berhati-hati atau tidak? Ayo, siapa yang bisa? Oke, bagaimana Rara? Gelas itu dalam memakainya harus berhati-hati. Betul. Ini hadiah buat Rara. Sama-sama. Nah, anak-anak semuanya, jadi gelas itu dalam memakainya harus berhati-hati. Jika tidak berhati-hati dalam memakainya, gelas ini nanti akan pecah. Kalau jatuh, akan pecah karena gelas ini terbuat dari kaca. Jadi seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak semua, sebelum Ibu melanjutkan materi, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Nah, sekarang kita akan menyanyi kepala, pundak, lutut, kaki ya. Oke, baik semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, sudah berdiri. Jadi kita mulai ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo, ada yang salah tadi ya. Ayo, yang lebih semangat lagi, ayo. Ayo, lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo, seru ya? Oke, udah pada semangat semua ya hari ini. Jadi kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ya, selanjutnya itu persatuan dalam keberagaman. Nah, perbedaan terdapat di sekitar kita. Misalkan perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga. Betul. Persatuan dalam keberagaman ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ayo, ada yang tahu tidak? Persatuan dalam keberagaman apa yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu? Oke. Ibu kasih contoh ya. Misalkan mau bermain dengan semua teman-temannya. Nah, walaupun terdapat perbedaan. Nah, selanjutnya sikap saling menghargai dan saling menghormati antara teman harus dipelihara agar terwujud persatuan. Betul. Jadi, jika ingin berteman, kalian tidak boleh memilih-milih teman. Nah, selanjutnya ini Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Nah, mereka ini menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka ini pantas untuk ditiru. Nah, Udin ini berteman dengan berbeda agama, tetapi Udin ini selalu hidup rukun. Nah, misalkan nih, dalam olahraga sepak bola, sikap tidak mau mengoper bola atau mau menggocek skor sendiri dapat merusak kerjasama tim. Nah, itu akibatnya tujuan bersama untuk memenangkan permainan itu tidak tercapai. Nah, selanjutnya selain bekerja sama, kita harus mengembangkan sikap sportif dalam berolahraga. Betul. Ada yang tahu tidak sikap sportif itu apa? Ayo. Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Oke. Ibu kasih tahu ya. Nah, sikap sportif itu artinya bersikap jujur dalam permainan serta menaati peraturan permainan. Nah, dengan memelihara sikap sportif, kita dapat bermain dan berolahraga dengan rukun. Betul. Nah, hidup rukun itu mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan kertas ya sama kalian. Nah, setelah itu kalian tuliskan kegiatan bermain yang pernah kalian lakukan yang menunjukkan persatuan. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Contohnya persatuan dalam kegiatan bermain itu ada sepak bola. Nah, kalian tuliskan permainan apa saja yang menunjukkan sikap persatuan. Ibu bagikan ya kertasnya. Ibu akan mengasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan ya. Oke, gimana? Oke. Nah, sudah. Ibu ambil ya. Baik, selanjutnya yaitu ada materi apa itu tanda tanya. Nah, tanda tanya ini dipakai di akhir setiap kalimat tanya. Kalimat tanya dicirikan dengan berpedoman pada 6 kata tanya yang dalam adik simba. Ada yang tahu tidak adik simba itu apa? Adik simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya itu terdapat 6 kata tanya adik simba tadi. Nah, ataupun bisa dengan kata mengapa, benarkah, yang mana, dan sebagainya. Ibu akan mengasih contoh dari tanda tanya. Nah, penggunaan tanda tanya ini untuk menanyakan sesuatu. Betul. Yaitu misalkan, kapan Dika pergi ke Bandung? Apakah Devi sudah tahu kabar itu? Itu contoh dari tanda tanya. Betul. Nah, selanjutnya, kalian tahu tidak apa itu tanda titik? Oke, dijelaskan terlebih dahulu ya. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Jadi tanda titik itu adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat. Betul. Oke, selanjutnya Ibu ada permainan nih. Permainannya itu menyusun kalimat. Kalau ada yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan hadiah loh. Ayo, siapa yang bisa menyusun kalimat?
Nah, sebelumnya Ibu kasih contoh terlebih dahulu ya. Di nomor 1 kan ada Ali bersepeda pergi. Nah, menyusun kalimat yang benar itu jadi Ali pergi bersepeda. Nah, untuk yang nomor 2 nih, ayo siapa yang bisa menyusun kalimat? Ayo Rara, ingin mencoba? Nih, bagaimana Rara? Nah, ini kan ada nomor 2 itu kan mobil naik Andi. Jadi, menyusun kalimat yang benar itu Andi naik mobil. Oke, Rara benar. Ini buat Rara. Sama-sama. Kita sudah di ujung pembelajaran. Ibu ingin bertanya nih, tadi kalian belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Oke, Gina bagaimana? Tadi kita belajar tentang aturan keselamatan di rumah, persatuan dalam keberagaman, dan penggunaan tanda tanya dan tanda titik. Beri apresiasi dulu untuk Gina. Oke. Jadi bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Kalian paham semua atau tidak? Paham semua, alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di rumah diulang kembali ya pelajaran hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Untuk pelajaran hari ini Ibu sudahi terlebih dahulu. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.